Halo Sobat Bepom, bertemu kembali dalam podcast Kudapan Batman, kupas dan pantengin informasi obat dan makanan di BB POM Denpasar. Bersama saya Marcelina yang akan menemani obrolan kita yang akan mengenal lebih dekat BB POM di Denpasar. Selama ini, kita mungkin sering melihat logo BPOM pada kemasan makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, ataupun obat yang sering kita konsumsi. Namun, pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya yang bekerja di balik layar untuk memastikan produk-produk tersebut aman digunakan oleh masyarakat? Di Bali sendiri, tugas penting ini dijalankan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Denpasar. Untuk itu telah hadir bersama kita PLT Kepala BB POM di Denpasar. Selamat datang Bapak Made Eri Bahari Hantana SSI APT. Terima kasih telah berkenan hadir dalam podcast kami ya Pak. Sebelumnya mungkin boleh menyapa dulu semua ton BPOM-nya Pak. Baik, terima kasih Mbak Marcel. Halo Semeton Bepom, kita jumpa lagi. Semoga selalu sehat ya dan berbahagia tentu saja. Kali ini kita akan kembali menyapa Semeton Bepom, tentu saja untuk mengingatkan kembali peran serta Badan POM khususnya Balai Besar POM di Denpasar. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, Pak, masih banyak masyarakat yang belum mengenal BB POM ini secara utuh. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan BB POM di Denpasar itu kepada masyarakat yang baru pertama kali mendengarnya? Ya, mungkin sudah banyak yang tahu tentang Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di Badan POM ini, di tiap daerah itu ada namanya unit pelaksana teknis. Khususnya di Provinsi Bali ada dua, yaitu Balai Besar POM di Denpasar dan Balai POM di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk BPOM di Kabupaten Buleleng, itu wilayah kerjanya Buleleng dan Jembrane. Sedangkan sisanya 7 kabupaten kota menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar. Nah, tentu saja secara umum ya orang mungkin tahu sudah pengawasan obat dan makanan adalah ranah dan kewenangan dari Badan POM, yaitu untuk wilayah Bali, Balai Besar POM di Denpasar. Namun banyak juga yang masih belum tahu apa itu BPOM. Ada yang bilang itu pom bensin lah, atau banyak hal lah ya nih. Karena itu kita kembali mereview kembali, mengingat kembali apa dan bagaimana sih Badan POM, khususnya Balai Besar POM di Denpasar dalam kiprahnya untuk menjamin obat dan makanan yang aman di wilayah kerja di Provinsi Bali. Oke, mungkin boleh dikasih tahu juga, Pak, apa saja peran BB POM di Denpasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali khususnya, Pak? Iya. Semua orang pasti mengenal ya obat dan makanan. Obat itu termasuk juga obat sendiri, kemudian obat bahan alam atau yang dulu dikenal sebagai obat tradisional, ada kosmetik, kemudian ada suplemen kesehatan. Nah, tentu ini harus diawasi ya, dipastikan bagaimana masyarakat itu memproduksinya, kemudian mendistribusikannya, kemudian juga menggunakan atau menjual, termasuk menggunakan ini secara aman, mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada. Regulasinya telah dibuat dan Badan POM sebagai bagian dari pemerintah itu bertugas di dua sisi. Bagaimana melindungi, membuat regulasi supaya ditaati oleh para pelaku usaha dan juga melindungi masyarakat konsumen sebagai pengguna obat dan makanan tersebut. Ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat pokok ya, termasuk terutama obat tradisional yang digunakan untuk mengobati, kemudian juga makanan sebagai kebutuhan pokok. Nah, ini harus dipastikan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tentu saja berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang harus ditaati. Dan tentu saja utamanya sebagai pemerintah kita melakukan pembinaan. Jadi pembinaan ini arahnya untuk mengedukasi baik pelaku usaha maupun masyarakat supaya membuat untuk pelaku usaha mengedarkan dan juga untuk
para konsumen atau masyarakat itu menggunakan secara baik dan benar, menjadi konsumen yang cerdas. Nah, ini harus dipahami. Dengan peran yang diberikan untuk menjaga ya ada fungsi inspeksi, ada fungsi penindakan, ada fungsi pengujian, ada fungsi sertifikasi dan informasi konsumen ini secara keseluruhan mempunyai peran di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar tentu saja untuk di Bali ya. Ternyata peran dari BPOM itu juga cukup banyak dan sangat terasa untuk masyarakat ya, Pak. Tadi Bapak juga sudah singgung sedikit tentang wilayah kerja di BPOM di Denpasar itu juga cukup luas. Jadi, bagaimana dengan tanggung jawab sebesar itu, apa visi besar yang saat ini sedang diemban oleh BPOM di Denpasar itu sendiri, Pak? Ya. Ya, jadi tugas BPOM di Denpasar untuk di wilayah kerjanya di 7 kabupaten kota tadi tentu saja berharap ya obat dan makanan bisa benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya yang dapat dikonsumsi, digunakan oleh masyarakat dengan aman. Dan kami tentu saja tidak dapat bekerja sendiri. Jadi ini menjadi tugas kami berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi dengan masyarakat sendiri, dengan institusi pemerintah lainnya, dan tentu saja dengan media, kemudian tentu saja dengan para pelaku usaha juga. Nah, ini semua harus terjalin di dalam suatu kolaborasi yang baik. Nah, ini kita harapkan benar-benar bisa menjadi suatu kolaborasi yang baik ya dengan akademisi juga, sehingga tugas dan fungsi atau peran Badan POM bisa terpenuhi nantinya. Nah, selanjutnya mungkin di balik visi itu, bagaimana, BPOM di Denpasar mewujudkan visi tersebut dalam pelayanan kepada masyarakat itu sendiri? Ya, dalam tugas yang diberikan, yang dilaksanakan oleh BPOM di Denpasar ini, tentu kita pertama ya, jadi meningkatkan kompetensi diri ya dalam hal memberikan suatu pelayanan. Kami menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang kompeten, yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nah, kami juga sudah mendapatkan predikat WBK, WBBM, yaitu wilayah bebas korupsi, wilayah bebas yang melayani ya. Jadi ini juga sebagai bagian kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan. Jadi layanan publik yang kita berikan. Nah, dari sini kita membangun kepercayaan masyarakat, kemudian juga berkolaborasi dengan semua pihak untuk benar-benar bisa menjamin obat dan makanan yang aman di wilayah kerja di Bali. Wah, menarik sekali ya. Jadi Semeton BPOM, dari penjelasan Pak Eri tadi, kita tahu kalau BPOM itu tidak hanya hadir ketika ada kasus atau temuan produk bermasalah saja, tetapi setiap hari bekerja untuk memastikan obat dan makanan yang beredar itu tetap aman bagi masyarakat. Lalu selanjutnya nih, Pak, eee, mungkin seperti yang tadi saya bilang, masyarakat sering taunya BPOM itu kalau lagi ada sidak makanan atau pemeriksaan produk aja. Padahal kerjanya sebenarnya lebih kompleks ya, Pak. Mungkin bisa dijabarkan lebih detail apa aja tugas pokok dari BPOM di Denpasar? Ya. Secara regulasi tugas kita kan memang melakukan pembinaan dan pengawasan ya, melakukan penjaminan obat dan makanan yang aman tentu saja dituangkan di dalam bagian-bagian fungsi yang melaksanakan tugas. Jadi kami ada beberapa fungsi dan bagian tata usaha yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, ada fungsi inspeksi yang melakukan pengawasan secara rutin ya, jadi secara berkala eh, untuk produk-produk yang beredar di masyarakat ya, baik sarana produksinya, sarana distribusinya. Ini kita melakukan pengawasan secara rutin. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, tentu kami akan melaksanakan tindak lanjut, utamanya dilaksanakan pembinaan dulu, kemudian ada sanksi, ada diberikan nanti surat peringatan, dan nanti jika memang melakukan suatu tindakan hukum, kita akan melaksanakan tindakan hukum dan
Kemudian kita juga melakukan pengawasan secara rutin untuk produk yang beredar, kita melakukan uji sampling dan dilakukan uji laboratorium. Ini dilaksanakan oleh fungsi laboratorium, fungsi pengujian di Balai Besar POM di Denpasar. Nah, sampel-sampel yang diuji tentu kita ingin memastikan kualitas mutunya seperti apa. Jika memang sudah memenuhi syarat, tentu kita berharap yang memang semua produk-produk yang beredar dari pabrikan sampai dengan setelah didistribusikan, kemudian sampai ke konsumen untuk digunakan itu semuanya aman. Nah, apabila ada yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan pengujian, ini yang akan kita lakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya yaitu menarik produk-produk tersebut dari peredaran dan memastikan semua rantainya benar-benar terawasi. Dan bila perlu nanti ada penarikan ataupun pembatalan izin edar apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, apabila ada proses sampai ada pelanggaran yang ke arah hukum, ya, jadi penindakan hukum kita akan dilakukan oleh fungsi penindakan. Jadi fungsi penindakan ini bukan hanya melaksanakan secara apabila ada kasus hukum, tapi juga secara aktif eh, bekerja ya, secara aktif bekerja untuk turun ke masyarakat, baik secara langsung ke tempat-tempat yang mungkin kita curigai dan sebagainya, maupun sekarang dengan teknologi ya, dengan secara daring ya, juga dilakukan pengawasan di marketplace dan juga di beberapa sumber-sumber lainnya yang kita curigai. Nah, kemudian untuk pembinaan dan juga pendampingan dalam suatu proses perizinan, kami ada fungsi sertifikasi. Sertifikasi ini melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya di dalam hal produksi, proses perizinannya, sampai nanti mendapatkan izin edar. Jadi mulai dari proses pemberian informasi, kemudian lakukan pendampingan, kemudian dapat audit sarana, sampai nanti produknya untuk berproses mendapatkan izin edar. Nah, kepada masyarakat juga dilakukan edukasi yang secara rutin melalui fungsi informasi dan komunikasi. Beberapa program yang dilakukan, baik edukasi secara langsung maupun program-program yang bersentuhan langsung, termasuk juga program nasional, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa untuk di desa, kemudian eh, pasar aman berbasis komunitas, pangan jajanan anak sekolah. Ini juga salah program-program yang langsung mengedukasi kepada masyarakat ataupun para pelaku-pelaku di komunitas-komunitas tersebut. Jadi itu juga kemudian di bagian atas usaha tentu saja akan mendukung semua. Jadi secara apa keseluruhan tentu Badan POM mempunyai tugas dan tanggung jawab ya. Wow, fungsinya itu udah komplit banget ya ternyata fungsi dari BB POM sendiri itu. Tapi Pak, untuk tadi kan ada fungsi pengawasan, berarti produk apa saja yang menjadi fokus utama pengawasan dari BB POM itu sendiri? Iya. Jadi fungsi pengawasan ini tentu saja mengawasi ya, jadi komoditi yang memang menjadi tanggung jawab kami adalah obat dan makanan. Obat itu adalah obat itu sendiri, kemudian obat bahan alam, kemudian kosmetik dan juga suplemen kesehatan. Nah, ini menjadi ranah kami melakukan pengawasan, baik nanti di sarana produksinya, sarana distribusinya, apakah di sarana produksi apakah sudah diproduksi dengan baik dan benar mengikuti cara produksi yang baik, kemudian di sarana distribusinya apakah memang di jalur-jalur sarana distribusi ini sudah didistribusikan dengan baik, kemudian dipajang misalnya di tempat-tempat di sarana retailnya, dan nanti akan sampai di konsumen dengan baik. Nah, ini yang kemudian kita lakukan juga di sarana tersebut untuk sampling yang akan dilakukan pengujian di laboratorium kami. Berarti tadi udah ada pengawasan dari distribusi, lalu juga sampai ada uji sampling untuk memastikan keamanan produk tersebut ya. Lalu karena, zaman sekarang kan sudah berubah, Pak. Orang-orang banyak, beralih ke e-commerce atau, membeli produk secara online. Bagaimana pengawasan BB POM terhadap produk yang dijual secara online itu? Ya, kita tidak memungkiri ya dengan kondisi
kemajuan teknologi, kemajuan digital dan sebagainya. Nah, penjualan pun tidak hanya secara konvensional, juga dilakukan secara online ya, jadi menggunakan marketplace dan sebagainya. Nah, tentu saja di sini juga perlu diawasi. Nah, ini pengawasan ini yang kita lakukan secara ketat juga, baik dari segi penjualannya maupun dari segi iklannya atau informasinya. Ini juga sering menyesatkan. Jadi ini kita harus pastikan. Nah, kami ada bagian yang bertugas untuk itu melakukan pengawasan baik di fungsi inspeksi tadi melakukan melalui pengawasan itu maupun dari fungsi cybernya. Jadi di penindakan kami juga akan melacak ya, jadi memastikan ada petugas yang rutin juga melakukan pengawasan secara daring. Jadi ini apabila nanti ditemukan, kami bisa telusuri, kemudian juga melakukan tindakan sampai nanti kita bekerja sama dengan kementerian terkait ya dan juga kepolisian untuk men-take down baik dia produk yang dijual di sana maupun iklan-iklan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan. Ternyata ranah digital pun sudah dipantau dengan ketat ya oleh BPOM ini sendiri. Tapi tentu tugas-tugas BPOM ini tidak bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat, betul Pak? Bagaimana masyarakat bisa ikut berperan serta dalam pengawasan obat dan makanan ini, Pak? Ya. Saya sampaikan bahwa Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Tentu akan melibatkan semua pihak. Walaupun kita diberikan tugas dan kewenangan untuk itu, namun peran serta semua pihak sangat-sangat kami butuhkan. Salah satunya adalah masyarakat. Kami ada unit layanan pengaduan konsumen (ULPK). Jadi melalui unit layanan pengaduan konsumen ini, masyarakat bisa memberikan informasi tentang apapun yang dikaitkan dengan obat dan makanan. Apakah hanya mencari informasi maupun melakukan pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Baik itu di sarana produksi, sarana distribusi, maupun di sarana retail. Jadi memang banyak sekali juga informasi yang masuk kepada kami yang kemudian tentu saja kami akan tidak lanjuti. Ini juga sudah menjadi peran dari masyarakat yang membantu tugas-tugas kami. Petugas kami memang tidak banyak ya, namun peran masyarakat ini salah satunya adalah membantu mendapatkan informasi, memberikan informasi kepada kami, sehingga kami juga bisa cepat melakukan tindak lanjut untuk pengawasan di lapangan. Ternyata kita sebagai konsumen juga bisa untuk ikut mengawasi produk-produk yang ada ya, Pak. Dari sekian banyak tugas dan fungsi yang tadi sudah Bapak jabarkan, boleh apa satu hal yang paling penting yang ingin masyarakat pahami tentang tugas BPOM itu sendiri? Ya. Mungkin kalau peran dan sebagainya ya masyarakat kami amati sekarang dengan berbagai informasi yang sudah kami sampaikan, edukasi melalui beberapa kesempatan ya, termasuk melalui media sosial, melalui interaktif di radio, televisi dan sebagainya, termasuk melalui podcast ini. Jadi itu banyak memberi gambaran kepada masyarakat yang kami harapkan masyarakat itu menjadi cerdas, menjadi konsumen yang cerdas. Salah satunya untuk bagi masyarakat atau konsumen yang ingin membeli produk terkait dengan obat dan makanan itu menjadi konsumen yang cerdas yang paham dengan kami punya tagline cek klik. Cek klik itu apa? Cek KLIK. Jadi cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kedaluarsanya. Ini memang harus dipahami oleh masyarakat ya secara umum. Cek kemasannya itu apa sih kemasannya, bagaimana kemasannya, baik enggak, bocor enggak, sesuai apa enggak, penyok apa enggak, misalnya untuk wadah atau kemasan yang dari kaleng dan sebagainya. Ini harus dipastikan dulu. Kemudian label informasi yang terdapat di dalam kemasan tersebut apakah sudah lengkap, sudah mau mendapat memberikan informasi yang dibutuhkan, yang memang menjadi persyaratan, misalnya labelnya, informasinya, kemudian komposisinya, tertulis nggak atau tercetak nggak di sana, kedaluarsanya, izin edarnya, dan informasi-informasi lain yang memang dipersyaratkan. Kemudian izin edar. Produk-produk obat dan makanan yang memang wajib mendapatkan izin edar itu
memang harus obat dan makan obat bahan alam, kosmetik, suplemen itu wajib izin edar dari Badan POM. Sedangkan makanan itu ada izin edar dari Badan POM dan juga dari PIRT. Nah, ini apakah izin edarnya sudah ada? Karena memang produk tersebut memang wajib ada izin edarnya. Dan yang terakhir kedaluarsa. Nah, kedaluarsanya harus dipastikan, jangan sampai nanti produk tersebut sudah kedaluarsa masih juga diperjualbelikan dan kita tidak ngeh. Sebagai konsumen, kita yang bertanggung jawab di dalam memilih suatu produk tersebut. Sehingga kita memang perlu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yang gampang adalah coba diinstal Bepom Mobile. Jadi Bepom Mobile ini membuat kita lebih cepat ya, lebih praktis untuk mengetahui untuk memastikan cek izin edarnya dengan bisa di-scan barcode, bisa langsung dicek juga di sana apakah izin edar ini ada dan terdaftar. Kemudian juga di Bepom Mobile ini juga ada informasi-informasi produk apa yang memang sudah masuk public warning, yang tidak boleh beredar. Kemudian juga eh, informasi-informasi, peringatan-peringatan yang diberikan dan dikeluarkan oleh Badan POM yang perlu diketahui oleh masyarakat, termasuk juga jika ingin melakukan suatu pengaduan juga bisa disampaikan melalui itu. Jadi masyarakat memang kita harapkan bagi masyarakat konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Sedangkan bagi pelaku usaha tentu saja kita harapkan memahami benar regulasinya. Jika memang belum mengetahui atau belum paham dengan kondisi yang ada, silakan komunikasikan atau mencari informasi langsung kepada kami. Jika memang mau mengurus izin edar, langsunglah sendiri datang untuk mengurus tanpa melalui perantara, karena pengurusan ini mendapatkan informasi dan pendampingan itu gratis, jadi tidak ada pengenaan biaya, sehingga masyarakat atau para pelaku usaha ini benar-benar bisa kami dampingi dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang mungkin paling ingin diketahui oleh masyarakat. Jadi, program-program apa saja dari BB POM di Denpasar yang dampaknya itu langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat Bali? Banyak ya, jadi program kami yang dilakukan tadi dikait dengan peran dan fungsi masing-masing itu juga memang kalau misalnya di fungsi inspeksi tentu saja bagaimana memastikan sarana produksi dan sarana distribusi ini memang telah melakukan produksi maupun penjualan, mendistribusikan obat dan makanan ini dengan sebaik-baiknya mengikuti ketentuan yang ada. Nah, sedangkan di fungsi penindakan, jadi itu memastikan bahwa obat dan makanan ini memang benar-benar sudah diawasi, dilakukan pembinaan, dan apabila ada suatu pelanggaran memang ada sanksi yang sudah tegas diberikan, mulai dari pembinaan, pemberian surat peringatan maupun nanti sanksi hukumnya. Nah, di pengujian produk-produk yang beredar harus kita pastikan, kita tidak bisa hanya melihat saja bahwa ini aman atau tidak, tapi kita harus pastikan supaya ada asas keadilan di situ. Jadi kita pastikan apakah produk yang kita curigai misalnya tidak sesuai dengan ketentuan, tidak memenuhi ketentuan, tidak memenuhi persyaratan, apakah memang benar-benar aman untuk dikonsumsi atau tidak. Ini harus dilakukan uji laboratorium secara langsung. Dan bagi masyarakat yang perlu informasi dan edukasi, tentu saja fungsi informasi dan komunikasi ini memastikan terus dilakukan edukasi dengan program-program yang banyak ya, salah satunya melalui interaktif, melalui gerakan keamanan pangan di berbagai ya, di desa, di sekolah, kemudian kami juga punya program pendampingan ya juga kepada para pelaku usaha dengan bervia UMKM Bali ini. Banyak hal yang memang terus dilakukan untuk melakukan ataupun edukasi dan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat. Tadi Bapak kan sampaikan ada pendampingan untuk pelaku usaha. Ya. Nah, itu bagaimana BB POM mendampingi UMKM agar produknya itu memenuhi standar keamanan dan mutu? Ya. Eh, para pelaku usaha yang memang memulai proses ini kan istilahnya kami ada pre-market dan post-market. Dari pre-market ini adalah bagaimana para pelaku usaha ini memulai usahanya, mulai mendapatkan informasi, kemudian mengurus perizinannya, industrinya, dalam hal memproduksi nanti. Nah, di sini tentu saja para pelaku usaha ini kita dampingi, informasi yang memang mereka butuhkan kita berikan, kemudian
kelengkapan, persyaratan dan sebagainya sampai dengan proses perizinannya. Itu nanti kami akan melakukan audit. Ya, sampai pendampingan melakukan audit ke lokasi atau sarana produksi tersebut. Nah, ini apabila ada kekurangan dan sebagainya, ini dilakukan pendampingan baik oleh kami maupun bekerja sama dengan adik-adik mahasiswa yang magang di Balai Badan POM. Ini juga membantu melakukan suatu pendampingan. Jadi sampai dengan proses perizinannya nanti. Jadi UMKM-nya itu pasti akan selalu dibina ya oleh Betul. BPOM. Nah, dari berbagai program pendampingan dan edukasi tadi, apa ada dampak yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha di Bali saat ini? Ya, eh, tentu saja pendampingan ini memang banyak diharapkan ya dari pelaku usaha ini. Kita juga memastikan bahwa proses perizinan ini berjalan dengan baik. Nah, para pelaku usaha eh, mendapatkan pendampingan sampai dengan kami juga ada program-program seperti membantu ya dari proses pendampingan, kemudian proses pengujiannya. Beberapa pelaku usaha kita bantu pengujiannya karena ini pengujiannya juga lumayan ya. Perlu biaya dalam pengujiannya. Ini ada bantuan berupa proses pengujian, kemudian sampai dengan ada program namanya program Jemput Bola ya. Jadi dari tim pusat melakukan registrasi setempat di sini 1 hari, itu bisa izin edar bisa terbit. Nah, ini kita harapkan para pelaku usaha ini memang memanfaatkan momen-momen seperti itu. Ya, berarti dampaknya tadi itu sangat terasa nyata untuk masyarakat maupun pelaku usaha. Nah, dari sekian banyak perjalanan BB POM di Denpasar, adakah contoh keberhasilan atau capaian prestasi yang paling membanggakan yang pernah diraih Pak sejauh ini? Ya, prestasi itu kan memang kita siapkan ya apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, nanti yang melakukan penilaian bahwa kami berhasil atau tidak, tentu masyarakat sendiri. Jadi salah satunya melalui juga lembaga-lembaga yang memang memberikan atau mengapresiasi apa yang kami laksanakan. Contohnya adalah di pelayanan publik. Pelayanan publik ini salah satu penilaian yang diberikan oleh Kementerian Menpan RB, jadi yang atas dasar masukan ataupun survei dan sebagainya dari masyarakat. Jadi kepuasan masyarakat itu nanti dituangkan menjadi kepuasan di dalam pelayanan publik kita. Nah, jadi kami juga sudah mendapat predikat unit pelayanan publik yang prima. Kemudian di samping itu dengan pelaksanaan apa yang kita lakukan ini juga kita sudah mendapat predikat WBK wilayah bebas korupsi dan WBBM wilayah birokrasi bebas melayani, birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini tentu membuat kami rasa bangga ya. Jadi ini bukan hanya sekedar predikat saja, namun implementasi dari situ kita wujudkan. Di dalamnya ada bagaimana kita melakukan pelayanan publik yang adil, yang transparan, yang ini nanti dituangkan di dalam pengakuan unit pelayanan prima tersebut. Nah, di samping itu masyarakat juga akan melihat bagaimana para pelaku usaha merasakan apa yang kami lakukan melalui pendampingan-pendampingan sampai mendapatkan izin edarnya. Ini cepat dan mudah dan tidak ada ketidakadilan di sana, ada transparansi yang jelas. Ini juga akhirnya apa? Meningkatkan jumlah produk yang mendapatkan izin edar dengan berbagai program ataupun inovasi yang telah kami lakukan. Kemudian mendapatkan kemudahan di dalam mendapatkan informasi, ini juga menjadi suatu kebanggaan karena ini dilakukan oleh eh, masyarakat ya. Jadi pengakuan itu. Dalam program-program yang kami laksanakan, ini juga kami melakukan pendampingan, misalnya dalam program Gerakan Keamanan Pangan Desa, kami juga sudah melakukan pendampingan kepada desa-desa yang ada di Bali, sehingga pernah mendapat juara di tingkat nasional, desa yang kami dampingi. Sekolah dan pasar juga begitu. Terus mendapat setiap tahun ini mendapat predikat di tingkat nasional diakui sekolah, desa, kemudian pasar yang kami dampingi ini juga mendapat predikat diakui telah melaksanakan program keamanan pangan di
di lingkungannya. Ini juga suatu kebanggaan ya kami bisa melakukan pendampingan. Tentu saja ini kita lakukan tidak serta-merta sendiri ya, tentu berkolaborasi dengan semua pihak. Itu hal-hal yang eh, salah satunya yang bisa kami lakukan untuk kepada masyarakat ya. Nah, di balik keberhasilan dan program-program tadi itu, tentu perjalanannya tidak selalu mulus. Betul. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BBPOM dalam pengawasan obat dan makanan di saat ini? Iya. Tantangan yang sekarang kan dengan kemajuan teknologi, bukan secara konvensional mungkin sudah berkembang ya secara daring ya, penjualan-penjualan melalui marketplace, melalui media sosial. Ini susah untuk dilacak ya, namun kami punya cara untuk melakukan pengawasan secara daring itu. Jadi melalui tim cyber kami, pengawasan-pengawasan yang rutin dilaksanakan, ini kami mencoba ya terus melakukan pengawasan, meningkatkan kompetensi diri untuk bisa memastikan produk-produk yang dijual baik konvensional maupun secara daring ini bisa diawasi dengan baik. Nah, ini sudah banyak kasus-kasus yang kami tangani dan kami tindak lanjuti dengan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Lalu, tadi kan udah menjawab tantangan dan juga inovasi untuk, menjawab tantangan tersebut. Harapan Bapak, atau BBPOM ini kepada masyarakat Bali ke depannya itu apa, Pak? Ya, kalau harapan umumnya tentu saja kan obat dan makanan itu terjamin kualitas mutunya, keamanannya, sehingga masyarakat menggunakan baik konsumen itu memastikan aman di dalam menggunakan maupun mengkonsumsinya. Nah, tentu di dalam proses ini tidak gampang, jadi terlibat banyak pihak. Nah, inilah yang perlu kita kolaborasikan terus dengan kemajuan teknologi. Semakin banyak tantangan yang harus kita hadapi ya. Juga dengan globalisasi ini, kita di Bali khususnya sebagai daerah pariwisata dengan berbagai orang yang datang ke sini mencari rezeki ya, tentu saja eh, penggunaan obat dan makanan ini juga semakin beragam dan kebutuhan penyalahgunaannya juga semakin tinggi. Nah, ini juga suatu tantangan bagi kami bagaimana melakukan pengawasan, memastikan produksinya, distribusinya sampai dengan dikonsumsinya eh, sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang perlu masyarakat sebagai konsumen akhirnya yang kita harapkan menjadi konsumen yang cerdas, tidak menyalahgunakan obat dan makanan, kemudian memastikan, memahami dengan cara ceklik tadi di dalam melakukan pemilihan produk obat dan makanan. Oke, terakhir Pak, sebagai penutup kita, mungkin boleh pesan utama apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar podcast kita? Iya, Semeton Bepom akhirnya di penghujung ya. Jadi kita tidak akan bosan-bosannya selalu mengingatkan. Karena kami dari Badan POM tentu akan terus melakukan suatu pembinaan, pengawasan agar obat dan makanan dijamin keamanannya. Tentu harapannya kepada para pelaku usaha, lakukanlah usaha dengan baik dan benar. Jika yang memproduksi, produksilah sesuai dengan regulasi ketentuan yang ada, yang mendistribusikan, distribusikanlah obat dan makanan sesuai dengan ketentuan. Kemudian bagi konsumen, ya, jadi konsumen yang menggunakan, pastikan memahami bahaya, sehingga dengan cara cek it ya, cek kemasannya, cek label, cek izin edarnya, dan cek kedaluarsanya, ini juga harus dipastikan tanggung jawab utama kita adalah di diri kita sendiri di dalam memilih obat dan makanan. Jadi pastikanlah bagi masyarakat konsumen menjadi konsumen yang cerdas, bagi para pelaku usaha pastikan semua diikuti sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Kami dari pemerintah tentu saja akan melakukan tindakan baik dari segi pembinaannya maupun nanti tindakan hukumnya jika ada uh, apa kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan karena ini juga untuk menjamin obat dan makanan itu aman dan bermutu. Oke, nah Semeton Bepom, dari perbincangan hangat kita kali ini,
kita udah belajar banyak bahwa BB POM di Denpasar itu bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga mitra masyarakat dalam memastikan obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang kita gunakan setiap hari itu aman, bermutu, dan juga bermanfaat. Nah, melalui pengawasan edukasi, pendampingan UMKM, pengujian laboratorium, hingga pengawasan di dunia digital, BB POM terus hadir untuk melindungi masyarakat Bali. Sekali lagi terima kasih Pak Eri atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan untuk semeton BPOM semuanya. Oke. Sampai jumpa pada Sampai episode jumpa pada episode berikutnya.